pasien pantau sumber dan si detektor itu eh, mendekati match, ya, mendekati match. Caranya gimana? Caranya kita pasang pad, caranya kita pasang pad kayak begini nih. Contoh di sini menunjukkan bahwa sebuah source, ya, yang sebelumnya SPR-nya adalah 2 banding 1, ya. Dengan kita masang pad 10 dB, pad itu kan pernah saya ceritakan, pad itu adalah sebuah matching device. Jadi pad adalah matching device, suatu alat tuh penyesuaian impedansi. Ya, jadi kalau kita pasang sebuah pad dan dipastikan impedansinya itu baik, maka ini akan ngaruh terhadap impedansi sumber. Ya, kalau lihat dari pad ke arah sumber. Ini prosesnya kayak gini, ya. Ini adalah perhitungannya, ya. Tapi di sini nggak dijelaskan, memang nggak apa namanya, ada perhitungan di balik ini ya. Ya pokoknya kalau dari sini kita lihat adalah satu, ya. Maka setelah kita pasang pad, jadi 0, sekian, 0, berapa? 0,34, ya. Jadi efektif source PSVR-nya yang sebelumnya adalah 2, setelah kita pasang sebuah pad, maka dia sekarang menjadi 1,223. Jadi sebelum kita pasang pad, ya, original source PSVR-nya adalah 2. Jadi PSVR sumber aslinya adalah 2. Setelah kita pasang pad, maka efektif source PSVR-nya sekarang menjadi 1,23. Ya, jadi bagaimana caranya kita meningkatkan impedansi source-nya? Ya, itu kita pasang sebuah pad, Jadi pad adalah merupakan matching di device. Ya, oke. Okay? Baik, ini ada satu soal. Ya, contoh. Saudara diminta untuk menganalisa sistem ini untuk menentukan uncertainty atau ketidakpastian dalam pengukuran 10 dB pad, 10 dB pad lagi, atau 10 dB attenuator. Tapi ini lebih match, ya, karena namanya juga pad. Oke. Okay? Mau apa? Pokoknya 10 dB pad. Assume no instrument of frequency error. Jadi nggak ada instrumen error maupun frekuensi respon error. Jadi betul-betul rumusnya adalah 1 plus minus rho S rho D dibagi dengan 1 plus minus rho S rho 1 kalikan dengan rho 2 rho D. Ya. Oke, ini soalnya seperti ini. Kita punya sebuah sumber, oscillator, berikan sinyal, kemudian masuk ke sebuah, apa namanya ini? Ini sebuah power divider. Di mana power divider ini, efektif source PSVR-nya di kedua port ini. Jadi, power divider itu dia punya, apa namanya, punya input satu, ya, input dari sumber, lalu outputnya dua. Yang masing-masing diberikan satu ke detektor, satu lagi ke display, ya. Dibagi dua persis ke display. Oke. Okay? Nah, jadi ketahui bahwa efektif source PSVR-nya adalah 1 banding 2. 1 banding 2 adalah efektif source PSVR-nya. Dilihat efektif source PSVR output si divider, ya. Oke. Okay? Nah, kemudian, ya, detektor dia punya Ya, PSVR adalah stop, 1,5. kumpulkan aja semuanya. 1,5 adalah Stop, stop. PSVR detektor. Oke. Nah, kemudian device under test-nya Jangan ini, lupa kasih nama, ya, class, name. Sebelum diupload, pastikan kalau apa kualitas daripada gambarnya baik, ya. Jadi kalau gambar yang suram, yang hitam atau yang putih, sulit untuk dibaca, nggak akan saya lihat, nggak akan saya periksa, ya. Pastikan hasil uploadnya adalah baik. Udah ya, udah semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Power measurement. Ya, power measurement. Jadi kita sudah membahas pengukuran impedansi, impedance measurement, transmission measurement, dan sekarang power measurement. Ya, jadi frekuensi nggak kita bahas, oke? Karena nggak ada apa error dalam apa, nggak ada perhitungan ya untuk error frekuensi. Ya. Jadi impedansi udah kita bahas, transmisi udah kita selesaikan pembahasannya. Sekarang kita membahas tentang power measurement. Satu lagi tentang noise yang kita bahas nanti di bahan untuk UAS ya. Baik, dalam pengukuran daya yang dimaksud di sini adalah daya RF ya, daya R, daya RF. Itu pun sama akan menimbulkan namanya error dalam pengukuran. Jadi kalau kita mengukur daya dari sebuah pemancar misalkan ya, atau dari sebuah osilator, maka hasil yang kita ukur itu belum tentu betul-betul mutlak benar ya. Oke, apalagi mengukurnya dengan alat ukur yang berbeda. Misalkan saya ukur menggunakan sensor ya, power sensor. Sedangkan kamu mengukur menggunakan meter biasa. Tentunya ini beda ya, hasilnya akan beda. Nah, seperti yang tunjukkan pada gambar di sini ya. Misalkan kita punya sebuah uh, nah, spesial bisa coret-coret ya. Ini saya stop dulu. Maaf sebentar. Lalu ya, jadi ini adalah pengukuran daya ya, pengukuran daya. Kita punya sumber ya. Misalkan kita punya sumber, ini sumber kita ya. Ini sumber kita. Oke, kita punya sumber dari sebuah osilator misalkan. Misalkan ini sebuah osilator atau sebuah pemancar, pokoknya sumber. Ya. Kita sudah mengukur, ya. Di sini kita mengukur menggunakan power meter, ini adalah power meter, ini adalah power meter. Lalu ini adalah sensor, power sensor. Jadi alat ukur daya untuk mengukur daya RF di bidang microwave khususnya, kita biasanya menggunakan power sensor. Kenapa? Karena lebih presisi, ya, lebih akurasinya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan meter biasa, ya. Meter biasa maksudnya langsung yang dibaca oleh meter. Biasanya itu untuk mengukur daya RF di frekuensi rendah, biasanya di frekuensi VHF, ya, UHF masih bisa seperti yang kita punya di lab. Tapi kalau kita udah mengukur di bidang microwave, yang mana levelnya itu biasanya itu kecil-kecil, ya. Misalkan 0 dBm, minus 10 dBm, minus 20 dBm, paling besar mungkin plus 10 dBm atau plus 20 dBm. Ya. Nah, itu menggunakan power sensor. Ini pun sama akan menimbulkan namanya error, ya, error. Oke. Jadi kalau kita punya sumber daya osilator misalkan, lalu kita hubungkan dengan sebuah transmission line, ya, maka di output transmission line ini kita sebut sebagai ROS. ROS itu adalah
prosumer sebetulnya yang kita lihat di ujung saluran ini dengan asumsi salurannya adalah Z0, katalisisnya adalah impedasinya adalah Z0 50 ohm ya. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah sensor, power sensor. Power sensor ini namanya juga sensor ya. Ya kita punya di lab, silakan saudara lihat ya. Oh, kalau saya nggak tahu apakah pernah pernah saudara menggunakan sensor ini nggak untuk mengukur level. Ya kalau saudara akan menggunakan ini ya, tolong tanya dulu sama dosennya ya. Gimana cara menggunakannya? Hati-hati, ini adalah sensor. Jadi sangat sensitif. Jadi kalau salah, kalau itu maksudnya level yang kita baca udah melebihi batas ukuran dia, maka pastikan sensor itu. Ya. Ya, kalau ini rusak, berarti nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau beli, tentunya juga di mana belinya. Ya, di Indonesia nggak ada, mesti keluar. Harganya jangan tanya. Ya, dulu saya pernah cari di apa di Jeep Jeep ya di Soekarno di Jalan Ramadan itu Jeep apa namanya Plaza di Plaza ya Jaya Plaza. Nah, karena ada yang apa ada kereta api waktu itu kerja di sana itu rusak sensornya. Ya bukan yang rusak tapi staffnya lalu eh, minta saya untuk mencarikan ya coba saya carikan di Cipet itu nggak ada cuman bisa asalkan pesen jadi ada orang Jaya Plaza yang mau eh, mencarikannya ya jadi artinya pesan sama dia harganya berapa waktu itu adalah harganya kalau nggak salah ya harganya waktu itu 40 jutaan gitulah dia mintanya ya hanya untuk sensor sensor orang nggak tahu berapa harganya ya. Jadi tolong hati-hati kalau menggunakan power sensor ini. Sekali lagi, mesti dibaca betul ketentuannya, precautionnya, atau nanya-nanya yang sudah ngerti. Baik, jadi ini adalah sensor. Ya. Sensor ini punya band frekuensi berapa saja. Kalau yang kita punya di lab, itu mampu membaca sampai 4 giga. Sampai frekuensi 4 giga. Ya. Jadi pertama kali kita kalibrasi dulu. Si sensor ini dengan meternya. Kita kalibrasi ya supaya apa pembacaannya sesuai dengan apa namanya dengan prosedur kita kalibrasi ya. Jadi si power sensor ini, maaf, si power meter ini dia punya output RF di sini. Ini 50 ohm ya, di mana levelnya adalah 0 dBm. Levelnya adalah 0 dBm. Jadi sebelum kita pakai, sebelum pakai itu maksudnya si sensor ini kita baca level dari sumber itu kita kalibrasi dengan dirinya sendiri. Ini kita masukkan ke sini ya, buktinya ada di belakang. Di belakang tuh ada konektor N di mana dia mengeluarkan sinyal reference 0 dBm ya sebagai reference level. 0 dBm itu sudah di set sama pabrik. Jadi kita pernah saya juga ukur ternyata memang betul. Jadi percaya saja bahwa level reference 0 dBm itu betul-betul 0 dBm ya. Jadi kita kalibrasi sensor ini dengan level 0 dBm itu. Yang dikalibrasi apanya meternya, pembacaannya. Jadi ketika kita sensornya kita hubungkan dengan output port output 0 dBm tadi, dia membaca jarumnya itu di angka 0 dBm. Ya. Nah, kalau udah betul-betul 0 dBm, berkali-kali kita coba kita kalibrasi, ya, dimatikan, hidupkan, matikan, hidupkan, terus membaca 0 dBm. Nah, maaf sebentar. Assalamualaikum. Ya, ya. Oh gitu. I- Iya, 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 makasih. Ya, 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 makasih ya. Waalaikumsalam. Ma, ma, ada telepon dari Hadi dari rumah sakit Maning Kritis katanya. Kita ke sana yuk.
Halo? Halo? Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita kalibrasi, ya, kemudian kita ngukur, ya. Nah, waktu kita ngukur, ini si sensornya kita hubungkan dengan si sumber. Daya yang keluar dari sumber itu dia akan menuju eh, meter atau menuju power power sensor ya. Nah, impedansi road ini kan nggak match dengan ROS. Pasti kan nggak match ya. Maka ada sebagian daya yang dipantulkan nih. Dipantulkan sebesar 1 - rode kuadrat. Sinyal pantulan ini akan dipantulkan kembali ya, oleh si ROS ke arah sini sebesar 1 ± ROS rode kuadrat. Nah, jadi gini. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi daya yang tadi misalkan kita ngukur sebesar plus 10 dBm, ya, itu kita sebut sebagai daya yang tersedia. Karena di sini mismatch ya antara ROS dengan rode sebagian dipantulkan sebesar 1 - rode kuadrat, maka daya yang tersedia tadi akan turun sebesar ini nih. Sebesar ini. Jadi sekarang di sini levelnya ya udah kurang. Karena mismatch. Mismatch itu sebagian daya yang 1 - rode kuadrat dikembalikan ke sumber. Ya, sisanya ini diteruskan merupakan error sebesar 1 ± ROS rode kuadrat. Ini. Nah, kalau saudara masukkan nilai ROS rodenya, ya, maka kita dapat menghitung kalau misalkan sebelumnya kita mengukur 0 dBm, maka daya 0 dBm itu akan berkurang sekian yang disebabkan oleh hilang sebesar ini. Ya. Nah, sisanya itu menimbulkan error sebesar ini. Ya, kita tulis di sini, jadi nanti kita peroleh adanya daya maksimumnya berapa, daya minimum berapa yang terbaca. Jelas nggak? Lagi, ya. Jadi kita punya daya Z0, power available sebesar 0 dBm misalkan ya. Nah, daya 0 dBm itu akan dibaca oleh sensor kan. Ini kita ukur sebelumnya tuh atau kita klaim sebesar 0 dBm lah. Nah, sensornya akan memantulkan sebagian daya karena mismatch impedansi ROS dengan rode sebesar 1 - rode kuadrat. Ini pantulkan ke sana. Kemudian pantulan ini pun akan dipantulkan kembali oleh ROS. Ya, karena dia melihat ROS mismatch kan. Besar 1 ± ROS rode kuadrat. Dan ini merupakan errornya nih. Ini merupakan errornya. Nah, jadi kalau kita buat diagramnya, level 0 dBm itu pertama-tama dia akan kehilangan sebesar ini. Besar 1 - rode kuadrat. Akan hilang ya sebesar ini. Oke, kemudian sisanya ini karena ada error ya 1 + ROS rode adalah ini, 1 - ROS rode adalah ini. Oke, jadi di sini menunjukkan ada harga power maksimum dan ada menunjukkan power minimum. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, nggak ada pertanyaan. Diketahui daya tersedia daya Z0-nya, power available sebesar plus 10 dBm. Ini kerjakan ya. Ini daya tersedia sebesar 10 dBm plus 10 dBm. Ya. Lalu VSVR source ya, VSVR source itu sama dengan 1 banding 2 banding 1. Oke. Lalu VSVR detektor sensor ya. Ini ada bisa sebut aja detektor. VSVR detektor adalah 1
eh, 0,2 banding 1. Ya, tentukan daya minimum itu berapa dan daya maksimum itu berapa. Jelasnya ini soalnya. Udah? Halo? Sudah dicatat? Diketahui daya yang tersedia adalah plus 10 dBm. Saya ulang ya. Phase source-nya adalah 2 banding 1. Sensornya atau phase detector adalah 1,2 banding 1. Tentukan daya minimum dan tentukan daya maksimum. Baik, kalau dicatat, saya kira sekian kuliah dari saya. Ya, eh, saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini kerjakan, kemudian simpan di kuis nomor 2. Ya, hasil pekerjaan yang ini tentang penggunaan daya disimpan pada pada folder kuis nomor 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuis nomor 2 tadi ya. Recording stopped.